Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Mardiana dari Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemastian mutu kosmetik. Kosmetik merupakan suatu produk yang pada saat ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dicegah beredar kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan dengan syarat penerapan pembuatan kosmetik yang baik, yaitu CPKB oleh para pelaku industri farmasi. Tujuan CPKB itu ada dua, yaitu tujuan umum dan ada tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya sendiri, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, yaitu untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik yang berbahaya, dan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik di pasaran. Untuk tujuan khusus, itu adalah dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha kosmetik yang bermanfaat untuk pengembangan industri kosmetik dan diterapkannya harus secara konsisten oleh para pelaku industri farmasi. Aspek-aspek CPKB itu ada 9. 1. Sistem manajemen mutu. 2. Ketentuan umum. 3. Personalia. 4. Bangunan dan fasilitas. 5. Persyaratan. 6. Sanitasi dan hygiene. 7. Peralatan. 8. Pengawasan mutu. Dan 9. Dokumentasi. 1. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu harus dibangun, dimantapkan, dan diterapkan sehingga kebijakan ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai oleh pelaku produksi kosmetik. Hendaknya dijabarkan seperti struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, instruksi-instruksi, dan proses dan juga sumber daya. Ketentuan umum. Untuk ketentuan umum sendiri ada 26. Ada audit internal, itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek dalam produksi. Lalu ada bahan awal. Bahan awal adalah bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam produksi. Ada bahan baku, ada bahan pengemas, ada bahan pengawet, ada batch, dokumentasi. Untuk dokumentasi sendiri, seluruh prosedur produksi harus didokumentasikan dari awal hingga akhir. Kalibrasi. Kalibrasi itu ditujukan agar terpenuhinya syarat batas keakuratan menurut standar yang diakui. Ada karantina. Karantina adalah bahan yang menunggu keputusan pelulusan atau penolakan untuk diproses, dikemas, atau didistribusikan. Ada nomor batch, ada pelulusan atau rilis, adalah produk yang boleh digunakan. Pembuatan adalah rangkaian kegiatan dari awal produk, dari bahan awal, pengolahan, pengawasan mutu, serta pelulusan produk jadi. Lalu ada pengawasan dalam proses. Pengawasan dalam proses ini untuk menjamin bahwa produk akhir atau produk jadi memenuhi spesifikasinya. Lalu ada pengawasan mutu atau quality control untuk menjamin kesesuaian produk yang dihasilkan terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan. Lalu ada pengemasan produk, ada pengolahan. Pengolahan ini dimulai dari penimbangan bahan baku sampai dengan menjadi produk ruahan. Ada penolakan atau reject, itu adalah status bahan atau produk yang tidak boleh digunakan dalam pengolahan, dikemas atau didistribusikan. Jadi barang ini tuh tidak boleh digunakan dalam produksi. Terus ada produk atau kosmetik, produksi, semua kegiatan dimulai dari pengolahan sampai dengan pengemasan untuk menjadi produk jadi. Ada produk antara itu sendiri adalah bahan atau campuran bahan yang telah melalui satu atau lebih tahap pengolahan, namun masih membutuhkan tahap selanjutnya. Lalu ada produk jadi, suatu produk yang telah melalui semua tahap pembuatan. Lalu ada produk kembalian atau retur, adalah produk jadi yang dikirim kembali kepada produsen. Ada produk ruahan, adalah produk yang sudah melalui proses pengolahan dan sedang menanti pelaksanaan pengemasan untuk menjadi produk jadi. Ada sanitasi. Sanitasi sendiri adalah kontrol kebersihan terhadap sarana pembuatan, personil, peralatan, dan bahan yang ditangani. Lalu ada spesifikasi bahan, deskripsi bahan atau produk yang meliputi sifat fisik, kimiawi, dan biologi yang menggambarkan standar dan penyimpangan yang ditoleransi. Lalu ada tanggal pembuatan.
Personalia. Untuk personalia harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tersedia dalam jumlah yang cukup dalam industri farmasi. Lalu ada bangunan dan fasilitas. Untuk bangunan dan fasilitas sendiri harus dipilih pada lokasi yang sesuai. Dirancang, dibangun, dan dipelihara sesuai kaidah yang berlaku untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan itu sendiri dan hama. Peralatan. Untuk peralatan harus didesain dan ditempatkan sesuai dengan produk yang dibuat, dari rancangan ruangan, pemasangan, dan penempatan alat hingga pemeliharaan. Sanitasi dan hygiene. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah, dilakukan sanitasi dan hygiene. Pelaksanaannya itu hendaknya mencakup personalia, bangunan, mesin-mesin, peralatan, serta bahan awal. Jadi semuanya itu harus melalui proses sanitasi dan hygiene sampai produk bisa diedarkan ke masyarakat. Lalu ada produksi. Ada bahan awal, itu ada air. Air itu adalah bahan yang sangat penting dalam produksi. Jadi pemasoknya air ini hendaklah disanitasi terlebih dahulu. Lalu ada verifikasi material atau bahan. Semua bahan itu hendaknya diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu ada pencatatan bahan, ada material ditolak atau reject. Material ditolak atau reject itu adalah bahan yang tidak memenuhi spesifikasi. Itu hendaknya dicatat, ditandain, dan dipisah dari barang-barang lain. Lalu ada sistem pemberian nomor batch. Ini hendaknya spesifikasi dan tidak berulang untuk produk yang sama, sehingga menghindari kebingungan atau kekacauan dalam sistem produksi. Lalu ada penimbangan dan pengukuran, harus dilakukan pencatatan yang sesuai. Lalu ada prosedur dan pengolahan. Semua bahan awal harus diuji, harus lulus uji dulu sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Lalu ada produk kering, produk basah, produk aerosol. Semua produk ini harus dipisah sesuai dengan jenisnya masing-masing untuk mencegah kontaminasi. Lalu ada pelabelan dan pengemasan. Untuk pelabelan dan pengemasan harus ditandai secara jelas untuk mencegah tercampurnya bahan. Lalu ada produk jadi, karantina, dan pengiriman ke gudang produk jadi. Setelah dinyatakan lulus uji oleh bagian pengawasan itu, dimasukkan ke dalam produk jadi. Lalu ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu meliputi pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal, produk dalam proses, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi itu biasanya meliputi riwayat batch, mulai dari bahan awal sampai produk jadi dan siap diedarkan. Itu semua harus didokumentasikan. Lalu ada audit internal. Audit internal terdiri dari kegiatan penilaian, pengujian seluruh atau sebagian dari aspek produksi, dan pengendalian mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Lalu ada penyimpanan. Area penyimpanan itu hendaknya cukup luas hingga memungkinkan penyimpanan yang memadai untuk berbagai kategori, baik produk, bahan maupun produk, seperti bahan awal, produk antara, produk ruahan, produk jadi, produk yang dikarantina, produk yang lulus uji, produk yang ditolak, dikembalikan atau ditarik dari peredarannya. Jadi penyimpanan itu harus dibeda-bedakan sesuai dengan kategorinya. Lalu ada kontrak produksi dan pengujian. Melaksanakan kontrak produksi dan pengujian hendak secara jelas dijabarkan, disepakati, dan diawasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari yang berakibat sangat fatal. Lalu ada penanganan keluhan dan penarikan produk. Untuk penanganan keluhan itu ditentukan personil yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan menentukan upaya pengatasannya. Jadi untuk personil di dalam penanganan keluhan ini, dia juga menangani keluhannya dan dia harus bisa mengatasi keluhan tersebut. Dan untuk penarikan produk juga sama, ditentukan personil yang bertanggung jawab dalam penarikan produk dan harus disusun prosedur penarikan kembali produk secara periodik ditinjau kembali. Pelaksanaannya juga harus cepat dan efektif. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.